Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini merupakan perkara yang sangat penting, mari kita bahas. Mari kita akhirnya memahami betul bagaimana kita memiliki sebuah ilmu untuk merilis kehidupan kita, ya. Bagaimana kita melepaskan beban pada kehidupan kita supaya beban itu tidak menguburkan kita, supaya beban itu tidak memperosokkan kita kepada jurang yang membuat hancur berantakan kehidupan kita. Kalau saya bicara tentang masalah ini, mental health itu tidak bisa kita langsung bicara semuanya. Tapi setidaknya mari kita bicara, apa sih yang kita harus lakukan supaya beban yang ada pada hati kita, terutama kepada peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada kehidupan kita, supaya kita memiliki cara, metode, ways to release. Kita itu memiliki cara untuk melepaskan, supaya beban ini tidak berkelanjutan sampai hari ini dan sampai hari-hari mendatang. Karena beban apabila terlalu lama dipikul, lama-kelamaan, orang itu akan gemetar menghadapi beban itu, dan lama-kelamaan orang itu akan pingsan ketika dia terlalu lama membawa beban pada persoalan hidupnya. Karena sesungguhnya manusia itu tidak disetting untuk membawa beban itu terus-menerus. Manusia itu disetting oleh Allah, manusia itu bisa membawa beban. Tapi manusia itu harus ngikutin ilmu supaya beban itu menjadi ringan seiring dengan perjalanan waktu. Ingat ya, manusia tidak disetting untuk membawa beban-beban yang tidak terselesaikan. Tapi manusia itu disetting oleh Allah, manusia bisa membawa beban, tapi manusia harus segera mencari ilmu, segera mencari petunjuk supaya dia punya the way to release, dia punya cara untuk melepaskan beban itu, supaya ketika ujian yang lain datang, maka ujian yang sebelumnya sudah terselesaikan. Dan itulah yang kita harus pahami. Saya ambilkan sebuah contoh yang gampang. Bagaimana kita disetting tidak terus-menerus membawa beban. Kita hanya disetting untuk membawa beban pada parsial waktu yang ada. Tapi kita langsung dituntut kalau ada ujian dan beban yang kita miliki itu segera kita nyari petunjuk supaya kita menguraikan beban itu dan tidak lagi menjadi beban kita di masa mendatang. Karena ujian-ujian baru nanti akan siap menghadang kita. Saya ambilkan sebuah contoh. Saya ini kalau memegang handphone saya atau saya memegang iPad saya memegang iPad saya, kalau hanya memegang 1 menit, saya mampu. Karena memang kita disetting oleh Allah. Defaultnya itu kita bisa menanggung beban kalau 1 menit. 2 menit masih saya mampu. 3 menit mampu. 10 menit masih mampu. Setengah jam masih mampu. Tapi lama-kelamaan setelah 1 jam, tangan saya akan gemetar. Lalu saya tidak bisa lagi memikul iPad ini. Karena apa? Karena defaultnya kita selaku manusia itu hanya bisa menanggung beban itu di awal-awal. Lalu setelah itu kekuatan kita pasti akan turun. Siapapun itu, setingkat Mike Tyson, setingkat Habib, setingkat McGregor, itu pun sama. Mereka bisa membawa beban awal, tapi kalau beban itu dipikulkan terus-menerus, lalu mereka tidak melepaskan diri dari beban itu, setingkat Habib sekalipun juga akan pingsan kalau terlalu lama membawa beban. Itu yang kita harus paham. Ketika kita memahami bahwasanya Masya Allah, ternyata beban itu merupakan, kalau kita memahami bahwasanya kita memang manusia disetting oleh Allah, kita tidak membawa beban yang panjang, maka kita harus segera. Dan kita emergensi. Kita ini harus segera untuk mengadakan satu emergensi. Apa yang harus kita lakukan untuk memiliki ways to release, yaitu way to release. Bagaimana cara kita untuk melepaskan. Cara kita untuk melepaskan berbagai macam beban yang ada pada kehidupan kita. Terutama ketika kita pernah melewati masa-masa yang sulit. Yang kita pernah dapatkan dalam kehidupan. Karena sesungguhnya kalau kita tidak mengetahui ilmu ini, kita hanya sekedar menjalani kehidupan. Dan kalau hanya sekedar menjalani kehidupan, beban akan tetap kita bawa ya. Sampai kita mati ya mungkin kita beban itu yang akan mematikan kita. Mematikan harapan kita, mematikan positive thinking kita, mematikan bagaimana visi misi kita berjalan ke depan, semuanya jadi rusak. Hanya karena kita terlalu lama membawa beban yang kita tidak selesaikan.
Akhirnya apa? Ujungnya mati bunuh diri. Ujungnya apa? Mengurung diri di dalam kamar. Ujungnya apa? Menyalahkan orang tua. Ujungnya apa? Menyalahkan datang dari keluarga ini, kok tidak dilahirkan keluarga itu. Tidak ada habisnya itu. Itu tidak ada habisnya. Dan itu yang menjadi masalah kita. Sekali lagi ya, masalah kita, kalau saya rangkumkan prolog ini adalah masalah manusia itu satu. Manusia menganggap hidup itu hanya untuk dijalani. Sudahlah, hidup dijalani aja. Itu salah. Yang kedua, kesalahan manusia itu apa? Manusia menyangka dirinya bisa membawa beban sepanjang hidup. Lalu dia tidak mencari obat dari setiap beban yang dia dapatkan. Itu dua-duanya salah. Kalau saya pernah kayak gitu, saya mohon ampun sama Allah. Kita harus paham di sini. Setelah antum paham, kesalahan manusia terletak pada dua ini. Kesalahan yang pertama, kesalahan manusia ketika manusia itu mereka hanya menjalani kehidupan dan tidak mengilmuinya. Dan yang kedua adalah ketika kita menyangka bahwasanya kita bisa membawa beban terus-menerus, maka ini adalah kesalahan. Maka kita pengen bahas dalam salah satu part kecil dari seluruh komponen hidup kita. Saya nggak bisa membahas semua ya komponen-komponen masalah dalam kehidupan kita. Salah besar kalau kita menyampaikan mental health itu 1 jam menyampaikan berbagai macam sisi. Nggak bisa itu. Kita akan mencoba menyampaikan salah satu part kecil pada komponen kehidupan kita. Bagaimana caranya kita ketika berdamai dengan apa yang pernah terjadi pada kehidupan kita. Supaya kita betul-betul memiliki cara untuk mengeluarkan beban itu, supaya beban itu tidak meracuni kita. Layaknya kencing. Kencing itu berbahaya kalau tidak segera dikeluarkan oleh tubuh. Makanya kalau ada laki-laki, perempuan tidak bisa kencing. Biasanya laki-laki 1 hari, 2 hari tidak bisa kencing. Biasanya apa? Laki-laki dan perempuan yang tidak bisa kencing, laki-laki yang tidak bisa kencing harus segera dioperasi. Karena yang sangat dikhawatirkan ya air kencing itu nanti akan meracuni organ tubuh dalamnya. Itulah bahayanya beban kalau kita tidak berusaha melepaskan. Makanya kita harus paham bagaimana caranya kita untuk memiliki way to release. Kita memiliki cara untuk melepaskan. Ya, inilah yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan pagi ini. Terutama bagi seluruh partisipan, bagi seluruh para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan hari ini. Kalau kita merasa kita ini punya beban, baik itu beban luka pengasuhan, baik itu beban harapan dan ekspektasi yang terlalu tinggi, baik itu beban dengan kekecewaan yang pernah kita peroleh dan kita dapatkan, ataupun segudang alasan yang menjadikan kita merasa bahwasanya itu merupakan beban yang pernah kita jumpai. Maka sesungguhnya saya akan menyampaikan 5 ways to release. Saya akan menyampaikan 5 perkara untuk melepaskan. Saya ambilkan dari salah satu buku yang saya tulis sendiri tentang masalah mental health, yaitu adalah buku Make Peace with Yourself. Saya akan membahas di sini karena memang pembahasan kita pada Samela Series kemarin, Samela Series yang ke-7 tentang masalah kesehatan mental, yaitu adalah Make Peace with Yourself. Saya menyampaikan di dalam buku ini, yaitu adalah 5 ways to release. Saya akan menyampaikan 5 perkara untuk melepaskan dari berbagai macam beban yang kita jumpai pada kehidupan kita. Apa itu? Yang pertama. Yang pertama, saya menuliskan cerdas di dalam melihat setiap masalah yang pernah kita jumpai dan seluruh lintasan takdir yang pernah kita dapatkan dengan helikopter view. Ketika kita menjumpai satu hal yang pernah terjadi dan tidak hanya memandang ujungnya tetapi melupakan bagaimana muara dari setiap masalah yang pernah kita dapatkan. Biasanya dalam bahasa psikologi itu mereka menyebutnya dengan kata helicopter view atau eagle view. Masalah itu terkadang yaitu karena cara pandang kita terlalu sempit dan ternyata cara pandang kita terlalu pendek. Kita hanya fokus melihat sesuatu yang pernah terjadi pada kehidupan kita, tapi ternyata kita tidak melihat secara utuh apa yang sebenarnya sudah kita dapatkan pada kehidupan.
Siapapun di antara kita, kalau kita terus-terusan memiliki cara pandang yang pendek dari cara pandang yang tidak utuh, ketika terjadi sesuatu yang ada pada kehidupan kita, lalu kita mengambil kesimpulan secara prematur, ya kita tidak akan pernah lapang hati kita. Karena apa? Karena yang kita lihat hanyalah ujungnya. Dan kita lupa perjalanan bagaimana satu masalah ataupun satu takdir yang pernah berjalan dalam kehidupan kita, itu perjalanannya panjang. Dan kita begitu naif. Kalau boleh saya mengatakan, kita ini culas. Kalau melihat segala sesuatu hanya pada ujungnya, kita potong, kita lupakan proses yang begitu panjang nanti di belakangnya dan nanti ke depannya, hanya karena kita sudah merasa benar mengambil kesimpulan sesaat dan prematur pada apa yang kita jumpai, dan kita melupakan banyak hal yang lain yang sudah pernah terjadi dalam kehidupan kita.